Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang membangkitkan ya, membangkitkan daya pikat teman-teman weton Selasa di bulan Desember. Kondisi alam ini mendukung ya, akan banyak curah hujan di bulan Desember. Hujan ini identik dengan kesejukan, identik dengan kejernihan ya, karena elemennya air gitu. Tidak ada hujan itu elemen api kan ya, tidak mungkin ya. Elemen air. Nah, teman-teman weton Selasa ya, ketika elemen api yang ada di dalam diri Anda ini ya, besar sekali, nah ini kan bisa dipadamkan dengan elemen air ini gitu. Nah, bulan Desember ini waktu yang tepat gitu ya. Nah, bulan November ya juga tepat ya. November masih awal ya, perubahan cuacanya gitu ya. Tapi ketika memasuki bulan Desember ini sudah hujan, ini intensitasnya sudah sangat tinggi. Nah, ini bisa Anda fungsikan, bisa Anda gunakan ya, untuk membangkitkan daya pikat Anda. Misalkan ya, air hujan ini bisa untuk ruqyah gitu ya. Kalau teman-teman weton Selasa ada indikasi sihir, teluh, santet, bisa gunakan ya media air hujan. Baca ayat kursi 1000 kali selama 40 hari gitu. Tiupkan kepada air hujan, terus Anda minum setiap hari. Lakukan puasa, ini juga bisa dibersihkan total ya, sama dukun-dukunnya, sama pelakunya gitu. Ya, baca ayat kursi, puasanya 40 hari, ayat kursinya 1000 kali ya, tiupkan ke air hujan, puasanya ya. Kalau enggak ngerawat ya mutih, pilih yang paling mudah menurut Anda ya, pasti ngerawat toh. Tapi kalau Anda ingin lebih ekstrim lagi ya mutih ya, 24 jam makan nasi putih sekali, air putih sekali. Amalannya ayat kursi. Ini juga bisa untuk menetralisir sihir yang ada di dalam badan Anda, sihir yang ada di rumah Anda, sihir yang ada di tempat usaha Anda. Nah, silakan untuk tekniknya, silakan Anda berkreasi. Nah, gunakan media air hujan tadi ya. Tetapi yang saya tekankan di materi ini adalah teman-teman weton Selasa ini bisa mengambil manfaatnya di bulan Desember ini kaitannya dengan perubahan cuaca, perubahan suhu, perubahan iklim dari musim kemarau menuju musim penghujan, dari kondisi panas menuju kondisi hujan. Tentunya akan mempengaruhi ya, emosi Anda gitu. Lah, otomatis ketika emosi Anda ini turun, Anda ini kan akan mudah untuk melakukan kebaikan. Anda akan mudah untuk melakukan ibadah. Anda akan mudah untuk melakukan tirakat. Lah, itu yang Anda harus kerjakan. Sambut itu dengan tindakan. Ketika Anda bisa melakukan itu, maka akan bangkit daya pikat Anda. Ya, ketika daya pikat Anda bangkit, ya otomatis ya keberkahan ya, kesuksesan akan menjadi bagian dari diri Anda ya. Silakan diperiksa ya teman-teman weton Selasa yang saat ini susah, yang saat ini banyak utang. Nah, itu menunjukkan daya pikat Anda ini redup ya. Isinya mek bingung, isinya mek stres, isinya mek depresi. Nah, coba Anda rubah itu pola hidup Anda itu. Ketika Anda stres, ketika Anda depresi, gunakan untuk ibadah. Entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu wirid, entah itu puasa gitu. Yang terlilit hutang, yo perbanyak puasa. Nah, saya ini terlilit hutang ya, komentar saudara kita, saya ini terlilit hutang. Antara dua pilihan, saya tidak bisa nyaur hutang. Apakah saya harus nyaur hutang, ataukah saya ini memenuhi orang tua dan adik saya gitu.
ya hutang didahulukan. Ya. Hutang Anda dahulukan. Hutang itu adalah kewajiban. Orang tua juga kewajiban, tapi hutang itu prioritas. Ya, kaitannya dengan orang lain. Nah, kebutuhan Anda sehari-hari ya, bisa Anda sikapi dengan puasa. Ya, sehingga sisa kebutuhan tadi bisa Anda kirim untuk orang tua Anda. Tuh, caranya seperti itu. Yang ngalah siapa? Diri Anda. Ya toh? Tapi kalau Anda katakanlah ya, orang tua Anda jadikan sebagai alasan. Ya, karena Anda memenuhi kewajiban kepada orang tua. Terus Anda hutang tadi. Loh, hutang itu kan kenapa kok Anda hutang? Karena Anda tidak bisa kontrol keinginan Anda. Tidak mungkin ada hutang ya, kalau tidak ada keinginan. Keinginan beli ini, beli itu, beli ini, atau kepentingan ini itu. Akhirnya Anda hutang. Anda tidak ukur kemampuan membayar Anda. Kalaupun Anda sudah ukur ya kemampuan bayar hutang Anda, hutang riba itu dilarang sama Tuhan. Nah, kalaupun Anda katakanlah gaji Anda cukup, Tuhan tidak akan mencukupkan. Loh, iya. Tuhan tidak akan mencukupkan. Sehingga misalkan ya, teman-teman tahun Selasa ini gajinya 10 juta. Anda hutang 1 juta saja. Secara logika berpikir kita ya. Anda ambil motor Vario katakanlah, cicilannya 1 juta selama 2 tahun. Anda berpikir bahwasanya Anda ini mudah untuk melunasi itu dengan gaji 10 juta. Secara logika manusia kita bisa ya selesailah dalam 2 tahun selesai. Loh, pernahkah Anda berpikir perjalanan hidup Anda 2 tahun? Apakah Anda ini tidak di PHK? Ya. Apakah Anda ini tidak menghitung kalau Anda sakit? Ini harus kita perhitungkan. Ya. Dan itu terjadi, sering terjadi semacam itu. Banyak tuh kasus-kasus tanah, KPR semuanya itu, kredit macet itu. Karena mereka itu tidak menghitung ya instingnya gitu ya, tidak menggunakan batinnya untuk melihat, tapi dia hanya menggunakan logika matematis. 1 tambah 1 sama dengan 2, hanya melihat itu. Lah apalagi hutang di perbankan, di koperasi ya, itu adalah riba ya. Riba itu ya, cari di surat Al-Baqarah banyak itu ya yang menjelaskan tentang riba. Lah kalau Anda sudah melawan Tuhan, apa yang terjadi? Ya Tuhan akan menghukum Anda. Ya, jadi orang yang berhutang di perbankan, di koperasi itu kebanyakan ya terlilit hutang. Ya, pertama ya mampu bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun baru kerasa. Malam tidak bisa tidur. Ya. Siang mau keluar malu karena dikejar-kejar debt collector. Nah, makanya dari itu ya, teman-teman weton Selasa, bangkitkan daya pikat Anda. Desember ini adalah waktu yang tepat untuk membangkitkan daya pikat Anda, meraih kesuksesan. Ya, benahi ibadah Anda, tambahi dengan tirakat, perilaku yang baik, tunaikan kewajiban Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.